Sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Sang Pencipta bahwa hari ini kita masih tetap diberi kesempatan hidup dan masih ada iman kita kepada Sang Pencipta, ada rasa cinta kita dapat melakukan kewajiban kita. Sholat zuhur adalah merupakan sholat ini komunikasi kita, obrolan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan siang hari ini membuktikan rasa syukur, rasa iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin saudara, selanjutnya untuk mengingatkan diri kita di mana ajaran dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila kita masuk masjid, Nabi perintahkan, jangan kalian langsung duduk. Salatlah sunnah 2 rakaat. Kalau masih ada waktu, kita salat zuhur qobliyah. Yang kedua kata Nabi, bila kalian berada di masjid untuk mendapat tambahan pahala dari Allah, jangan lupa niat iktikaf. Maka mari kita yang ada di sini kita niat iktikaf dengan hati kita. Aku niat iktikaf selama berada di masjid sunnah karena Allah. Itulah cara kita niat iktikaf. Hadirin saudara, selanjutnya kita melihat ada satu perintah dari Allah untuk kita. Bagaimana bunyinya? Di dalam surat Al-Qasas berbunyi, wabtaghi fima ataqallah daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah berfirman di dalam ayatnya, di surat tadi yang saya katakan bahwa Allah mengingatkan kepada kita yang udah beriman kepadanya. Apa? Kata Allah, carilah pada apa yang telah dianugerahkan kepadamu kebahagiaan. Cari yang telah dianugerahkan oleh Allah untuk akhirat. Dan janganlah kamu lupakan bagimu dari kenikmatan dunia. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Jadi saudara, di ayat ini yang pertama Allah ingatkan buat kita, carilah bekal untuk kehidupan di akhirat. Apa itu bekalnya? Ketaatan, ketakwaan. Takwa adalah melaksanakan perintah Allah dan berusaha untuk menjauhkan larangan Allah. Nah, ini sudah seperti sholat. Ini kan mempersiapkan diri. Setiap hamba yang mentaati ajaran Allah, maka diberikan pahala. Kapan pahala itu kita ketahui? Nanti pada hari kiamat. Semua akan dibalas. Ya, yang berbuat baik sekecil biji sawit kata Allah, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Sekecil atau seberat biji sawit yang dilakukan kebaikan, Allah akan balas kebaikan itu. Sekecil biji sawit orang berbuat maksiat, maka Allah juga akan memperlihatkan itu semua. Maka kesempatan-kesempatan yang baik buat kita ini, alhamdulillah, kita bisa masuk masjid.
Tadi kata ayat itu, kata Allah, carilah bekal yang sudah aku anugerahkan kepadamu untuk kehidupan di akhirat. Sudah barang tentu bekal yang kita bawa nanti, kata Allah di dalam ayat lain, yaitu watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Carilah bekal. Bekal yang paling baik buat kita ke sana adalah ketakwaan, melaksanakan perintah yang wajib, yang sunnah, kita jauhkan larangan-larangannya seperti perzinahan, apa lagi, pejudian, minuman-minuman keras, berbohong, menipu, menyakiti orang, mengambil hak orang lain. Itu kita jauhkan itu. Kalau itu bisa, insya Allah kita akan mendapat satu nikmat. Maka kata Allah itu. Yang kedua kata Allah, selama kita berada di alam dunia, wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi selama kita berada di alam dunia ini, jangan kita tinggalkan urusan dunia. Kita perlu makan, ya, perlu minum, perlu memberikan pendidikan anak, memberikan istri, perlu dengan mencari pekerjaan. Apa itu kita berdagang dan segala-galanya. Jadi urusan dunia nggak bisa kita tinggalkan begitu aja. Kita pasrahkan diri, antar gak datang, nggak bisa. Harus kita lakukan dengan baik. Jadi Allah begitu, jangan kau lupakan urusan dunia. Kita mau beramal, bersedekah, berinfak, harus memiliki rezeki, ya. Rezeki dari mana? Allah. Ingat bahwa apa yang kita miliki itu semua adalah pemberian Allah. Kedua, ketiga kata Allah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu sesama manusia, sama dengan tetangga, berbuat baik sama keluarga, berbuat baik sama sesama seiman, berbuat baik sesama manusia, sekalipun walaupun dia adalah orang bukan orang muslim, kita diperintahkan untuk berbuat baik. Sebagaimana kata Allah, kama ahsana ilaik, sebagaimana kamu berbuat baik kepada engkau. Jadi Allah sangat baik sama kita. Ya, ciptakan dia, yang kasih kehidupan dia, kekuatan dia. Kemudian di ayat sini ada larangan kata Allah, wala tabghil fasada fil ardh. Janganlah engkau membuat kerusakan di bumi ini. Tuh. Jadi bagaimana saudara membuat kerusakan di bumi ini? Apakah kita membuat kerusakan di bumi ini seperti misalnya kita menggundulkan pohon-pohon yang ada di gunung, dengan sebab kita, atau menjadikan erosi, kita pohon-pohon ditebang sehingga jadi longsor. Ya, yang kedua, apa yang dilarang juga di bumi ini, yaitu merusak, mendatangkan kemaksiatan. Tidak boleh. Ente punya duit banyak, bikin tempat-tempat perjudian, tempat-tempat pelacuran, Nah ini dilarang oleh Allah. Wala tabghil fasada fil ardh. Dan jangan kalian membuat kerusakan di bumi ini, ya. Seperti apa sekarang? Seperti kita sekarang ini menghadap seperti bersyukur, terima kasih kepada Allah dalam rangka 7 Agustus. Ya, orang lupa sekarang yang dibuat maksiat, ya, kumpul-kumpul, ya, sehingga menimbulkan kemaksiatan. Itu pun merusak juga. Kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti kita lihat kemarin konser itu. Masya Allah, manusia berjubel. Ya enggak? Yang pakaiannya bermacam-macam. Yang pakaian sepotong, yang pakai ini, yang berjoget, yang ini. Ini namanya kita mendatangkan kemaksiatan. Itu mendatangkan kerusakan. Kata Allah, wala tabghil fasada fil ardh. Janganlah engkau membuat kerusakan di bumi. Jadi setiap yang kita datangkan, perbuatan-perbuatan yang menimbulkan maksiat, ya, itu pun dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sesungguhnya innallaha la yuhibbul mufsidin,
Allah sesungguhnya tidak menyukai kepada orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, oleh karena itu mari setelah kita lihat ayat ini, mari kita perhatikan ya. Kita berusaha untuk hidup kita agar kita baik. Yang terakhir kita akan melihat hadis dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hadis ini? Yang kita akan lihat hadis diriwayatkan dari Al-Hakim Al-Walid Abdul Aziz yang berbunyi kata hadis ini, tu'radul a'mal yaumal isnain wal khamis Allahi. Setiap pelaku kita, ibadah kita, kerjaan kita, di sana ada malaikat yang mengawasi kita. Nah, pekerjaan-pekerjaan kita disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ada laporannya. Setiap kapan? Setiap hari Isnin dan hari Khamis. Wa turadul 'alal anbiya wa 'alal aba wal ummahat yaumul jum'ah. Nah, pekerjaan kita setiap hari Jumat itu diperlihatkan kepada siapa? Buat bapak kita, kepada nabi kita, ibu kita. Ya kan? Hari Jumat. Kapan itu? Pada waktu orang tua kita yang sudah meninggal dunia nih. Kerjaan ibu kita meninggal, kakek kita meninggal, ayah kita sudah meninggal dunia. Setiap hari Jumat itu diperlihatkan pekerjaan-pekerjaan kita. Apa yang terjadi kalau sudah diperlihatkan? Fayafrahuna bihasanatihim. Nah, ayah kita, ibu kita, kakek kita, kalau dia melihat pekerjaan kita yang diperlihatkan nih, ya, maka dia merasa senang dengan semua kebaikan kita. Jadi saya punya ayah, punya ibu, ya seperti sekarang ini, bapak sampean yang ada di sini punya ayah dan ibu mungkin meninggal. Nah, setiap hari Jumat diperlihatkan tuh, lihat tuh anakmu berbuat baik. Nah, itu saudara. Jadi perbuatan kita diperlihatkan. Wa tazdadu wujuhahum bayadan wa israkan. Saking girangnya, saking senangnya, mukanya berwajah bersih, putih, ya, merasa senang melihat anak-anaknya yang ada di bumi ini selalu berbuat baik. Fattakullah, kata Allah Nabi, hendaknya kalian takut kepada Allah. Apalagi terusannya, wala tuzu mautakum. Nabi mengingatkan kepada kita, janganlah kita menyakiti ayah kita yang sudah meninggal dunia. Bagaimana cara kita nyakitin ayah dan ibu kita yang sudah meninggal dunia? Kita tidak mendekat kepada Allah, kita tidak takwa kepada Allah, kita selalu bermaksiat, bekerja yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Itu artinya kita menyakiti orang tua dan ayah kita sudah meninggal dunia. Ini saudara, dan banyak pula ya, kita menyakiti orang tua. Kita masih hidup aja kadang-kadang nyakitin orang tua kita, ya. Nah, udah mati ini kata Nabi, jangan kau sakiti lagi orang tuamu yang sudah meninggal dunia. Sekedar inilah yang kita baca, satu ayat dan satu hadis, mudah-mudahan ada faedahnya. Maka tutup dengan suratul Fatihah. Minta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, buat ayah kita, buat kakek kita, buat ibu mertua kita yang sudah tiada, mudah-mudahan amal kebaikan yang pernah dilakukan oleh mereka diterima amal ibadahnya. Dan bila ada pelanggaran masa hidupnya yang dilakukan olehnya, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang masih hidup, mudah-mudahan diberikan hati kita senang selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan hidup kita diberkati oleh Allah. Akhir hidup kita, mati kita, hati kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir